Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator serta teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari atau mendengarkan pengertian dari materi sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau yang masih dipertentangkan atau dipermasalahkan karena berbedanya pendapat di antara beberapa ulama, ikhtilaf. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang uruf, yaitu tradisi, kemudian sa'duz zara'i, serta madhab sahabat yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang syar'u man qablana. Baiklah, apa itu syar'u man qablana? Teman-teman bisa lihat di slide presentasi. Di situ terpampang pengertian dari syar'u man qablana baik secara bahasa maupun istilah. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Syar'u man qablana secara bahasa atau etimologi berasal atau tersusun dari dua kata, yaitu syar'u yang berarti syariat, artinya syariat, sedangkan man qablana yaitu umat terdahulu atau sebelum kita. Itu pengertian secara bahasa ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian secara istilah atau terminologi. Syar'u man qablana secara istilah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat sebelum kita melalui perantara masing-masing nabinya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya atau tarik kesimpulan syar'u man qablana secara gampangnya atau simpelnya, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat sebelum kita, baik umatnya Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain semacamnya. Sampai sini paham kan teman-teman? Baik, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya? Tidak ada? Paham kan ya? Jelas? Syariat sebelum kita, pengertian secara benang, secara gemblengnya lah, maksudnya begitu. Baik, selanjutnya teman-teman, lanjut slide selanjutnya, yaitu di sini kita akan pelajari tentang macam-macam syar'u man qablana. Nah, syar'u man qablana atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat sebelum kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, setiap syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah atau hadis, ulama sepakat bahwasanya ini bukan termasuk dari syariat kita. Karena tidak ada, kalau bahasa kerennya itulah rekam jejak lah. Tidak ada jejak sejarahnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka sepakat ini bukan termasuk dari syariat kita. Itu ulama sepakat. Kemudian yang kedua, yaitu setiap syariat dari umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi yang pertama tadi yaitu syariat yang tidak disebutkan. Yang kedua, syariat yang disebutkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Apa saja syariat-syariat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tersebut? Lanjut ke slide selanjutnya atau berikutnya. Nah, yang pertama di sini yaitu
hukum syariat yang sudah dinasakh dalam syariat kita. Apa itu nasakh? Dalam kitab Ulumul Quran, nasakh itu teman-teman yaitu sesuatu yang membatalkan ayat tersebut atau sesuatu yang menghapuskan atau memindahkan. Itu ada istilah nasakh dan mansukh. Mansukh itu yang dipindahkan itu. Nah, intinya secara gampangnya nasakh itu ya sesuatu yang dengan kita apabila menasakh ayat tersebut, maka ini bisa dibatalkan ketentuan hukumnya atau syariatnya, dan bahkan bisa dihapuskan juga atau dipindahkan. Itu nasakh ya. Jadi hukum syariat yang sudah dinasakh dalam syariat kita, contohnya apa? Yaitu contoh pengharaman bagi setiap jenis binatang yang memiliki kuku dan cakar. Kuku dan cakar. Ada juga kayak haram juga lemak yang ada dalam perut ataupun usus. Nah, agama Islam atau syariat kita menasakh hal tersebut yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 146 ya. Ayat 146. Nah, dalam surat Al-An'am tersebut Allah mengharamkan kepada umat terdahulu yaitu Yahudi. Allah mengharamkan bagi umat Yahudi untuk memakan binatang yang berkuku. Dan juga Allah mengharamkan lemak atasnya. Nah, kita menasakh ayat tersebut. Nah, secara tidak langsung, ini sudah termasuk syariat dari umat terdahulu. Contoh lainnya yaitu pengharaman ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang ya teman-teman. Nah, dalam hal tersebut juga ini dihalalkan dalam syariat kita. Kemudian yang kedua di sini hukum syariat umat terdahulu yang ditetapkan dalam syariat kita. Jadi kalau yang pertama itu hukum syariat yang dinasakh, kemudian yang kedua ini hukum syariat yang ditetapkan. Hukum syariat yang umat terdahulu yang ditetapkan dalam syariat kita. Nah, maka secara tidak langsung ini termasuk dari bagian dari syariat kita juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini masyhur ya. Saya yakin kalian sudah paham dan tahu ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa yang kita jalani sekarang ini teman-teman, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa dan lain semacamnya, puasa Ramadan, ini merupakan syariat yang Allah turunkan kepada umat sebelum kita, yang kita adopsi. Jadi seperti itu dalam Al-Quran surat 83. Nah, tidak hanya itu, juga ada kayak setelah kita hari raya Idul Adha itu kita menyembeli kurban. Nah, kurban ini merupakan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syariat-syariat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang kita adopsi menjadi syariat kita, yaitu syariat umum qablana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu hukum, lanjut slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu hukum syariat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat ini tidak diingkari dan tidak juga ditetapkan oleh syariat kita. Artinya kita tidak mengingkarinya dan tidak ditetapkan juga. Seperti syariat qisas kaum Yahudi yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45. Syariat pembagian jatah minuman antara Nabi Saleh dengan kaumnya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Jadi ini juga termasuk dari bagian syariat kita, teman-teman.
Dalam surat Al-Maidah ayat 45 itu Allah menjelaskan kepada umat Yahudi yaitu bahwasanya ketika di antara kalian itu ada yang membunuh, ya harus dibunuh juga. Kayak mencuri ya dipotong tangannya juga. Nah, itu juga termasuk syariat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW dan diceritakan kepada beberapa sahabatnya. Seperti kisos, bagian jatah minuman antar Nabi Soleh dan lain semacamnya. Jadi itulah teman-teman macam-macam dari syar'u man qablana, yaitu yang pertama tadi apa? Hukum syariat yang sudah dinasakh, kemudian hukum syariat umat terdahulu yang ditetapkan dalam syariat kita, kemudian hukum syariat yang diceritakan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi beberapa bagian, ada 3 macam dari syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya, slide selanjutnya Mbak. Nah, setelah kita mempelajari pengertian macam-macam, setelah contoh dari syariat terdahulu atau syar'u man qablana, nah, kita akan melihat kehujahan dari masing-masing syar'u man qablana tersebut dari beberapa ulama. Nah, kehujahan syar'u man qablana, teman-teman sekalian, ulama berbeda pendapat dalam masalah kehujahan dari syar'u man qablana ini. Menurut jumhur Hanafiyah, jumhur itu artinya sebagian besar. Jadi kalau kita presentasikan dengan angka, ya kita ambil 80% lah dari 100%. Nah, kalau bahasa sebenarnya seperti itu ya. 80% dari jumhur Hanafiyah atau sebagian besar dari ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah. Jadi ini sebagian Syafi'iyah. Jadi sebagian itu ya bisa kita artikan separuh atau berapa persen lah dari dari penduduk atau pengikut Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam riwayat yang rajih. Rajih ini kalau bahasanya yang terpercaya lah seperti itu atau sahih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, menurut jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam riwayat yang rajih mengatakan bahwa benar syar'u man qablana itu menjadi bagian dari syariat kita atau berlaku juga bagi kita. Syariat terdahulu tersebut disampaikan melalui perantara wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan didapat dari kitab-kitab mereka yang sudah diubah, Taurat, Injil, dan Zabur dan sebagainya. Jadi ini perantara ini disampaikan langsung oleh Nabi yang dibawa oleh Al-Quran. Maka dari itu, bagi setiap orang mukallaf, menurut ulama yang mengatakan kehujahannya ini itu tadi, maka dari itu sebagian mukallaf yang yaitu wajib mengamalkan dan mengikutinya, sebagaimana pendapat Hanafiyah bahwa membunuh zimmi atau balasannya sama dengan membunuh seorang muslim. Mereka menetapkan hukum tersebut berdasarkan surat Al-Maidah ayat 45, yaitu ya kisos-kisos tadi ya teman-teman. Itu yang pertama, ulama yang sepakat atas kehujahan syar'u man qablana. Kemudian ini berbanding terbalik dengan menurut pendapat sebagian dari Syafi'iyah yang rajih. Jadi sampai pengikut dari madhab Syafi'i ini terbagi ya teman-teman. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebagian besar dari pengikut Syafi'iyah yang rajih menurut mereka dan menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah bahwa syar'u man qablana ini bukan termasuk dari syariat kita. Jadi sebelum kita ini jadi syariat yang Allah turunkan sebelum kita ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan sebuah hukum. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45, yaitu kisos tadi. Ya, mereka menolak mengambil hujjah dari ayat tersebut. Mereka ini yaitu ulama yang tidak sepaket ini. Mereka mengatakan bahwasanya syariat kita itu sebagai nasakh
syariat terdahulu secara ijma, kecuali dalam syariat kita ini ada dalil yang menetapkannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya banyak sebenarnya ulama-ulama berbeda pendapat dalam kehujahan syar'u man qablana. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, tentu hal seperti ini wajib kita seperti apa ya, kayak kita reka-reka atau renungkan lah. Jadi kita ambil sesuai hati kita lah. Kalau kita srek, ya kita amalkan. Kalau tidak srek, ya nggak usah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini hanya sebagai pembelajaran kepada kita bahwasanya dinamika dalam suatu ilmu itu ada. Ikhtilafil ulama umat rahmatun, kata pepatah itu, perbedaan dari para ulama yaitu rahmat. Mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat difahami atau dimengerti oleh teman-teman. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kami sampaikan, atau ada kayak seperti hal yang bisa dibicarakan kepada saya, bisa nanti kita omongkan di luar perkuliahan ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.